Ya, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbistaghfir sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Arik sudah dilihat soal-soalnya lanjutannya kemarin. Ini maaf Bu Riana yang halaman ke-7 nggak terprint, jadi Bu Riana langsung masuk halaman 8 deh. Kalista, apa kabar Kalista? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ayo tolong dibuka dong, Arik sama Kalista videonya. Kita Bu Riana jadi ngomong sama foto nih. Kita biar ada interaksi. Bu Riana bingung deh dengan kalian di grup kok pada sepi-sepi aja. Nih untuk Clarissa, Richard, apa kabar Richard? Sehat Richard? Ya. Sehat. Suaranya kecil sekali. Oke baik, ini kita akan melanjutkan pembahasan yang OSN yang tahun 2018 ya. Ini Bu Diana minta maaf untuk yang halaman 7 nggak terprint, jadi Bu Diana nggak dikerjain nih. Kita langsung masuk ke halaman 8 aja ya. Silahkan dibuka halaman 8, nomor 14. Bu Diana pengen dengar suara kalian deh. Arik yang datang pertama, boleh dibaca nomor 14, Rik? Ya, Bu. Ya. Bilangan prima P dan Q masing-masing 2 digit. Hasil penjumlahan P dan Q merupakan bilangan 2 digit yang digitnya sama. Jika bilangan 3 digit R merupakan perkalian P dan Q, maka 2 nilai R yang mungkin adalah. Ya. Nah, ini adalah kita bisa lakukan dengan coba-coba ya. Ya, bilangan prima P dan Q masing-masing 2 digit. Jadi kita cari dulu bilangan prima yang 2 digitnya. Ya, bilangan P dan Q masing-masing 2 digit. Hasil penjumlahan P dan Q merupakan bilangan 2 digit yang sama. Ya, bilangan prima yang sama ya, hasil penjumlahnya sama. Jika bilangan 3 digit R merupakan jika bilangan 3 digit R merupakan perkalian P dan Q, maka dua nilai R yang mungkin adalah, nah, ini kita coba-coba nih, 2 nilai R yang mungkin. Kita cari bilangan prima yang 2 digitnya. Kalau misalnya, nih maaf, mulai dari situ. Kita list dulu bilangan prima yang 2 digitnya yang kembar itu adalah 2 digit kembar. Nih 11 sama 11. 11 itu kan misalnya P-nya 11, Q-nya 11. 11 ini kan prima ya. Terdiri dari 2 digit dan prima. Nah, kalau P ditambah Q 11 tambah 11 itu kan 22. Kemudian selain 11 tambah 11, misalnya 11 tambah 13. Ini juga prima kan? Ini prima 2 digit, ini prima 2 digit. Ditambahkan 24. Nah, kalau yang di sini R-nya, R itu adalah perkalian dari P kali Q. P kali Q. Nah, 11 kali 11 berapa? 1, 2, 1. 11 kali 13, 1, 4, 3. Nah, pertanyaannya adalah yang mungkin ya. Maaf. Jika bilangan 3 digit R merupakan perkalian P dan Q, maka dua nilai R yang mungkin. Nilai R yang mungkin. Yang mungkin yang mana nih? Kita cari dulu semua ya. Kita cari dulu semua. Misalnya ini 11 13 kali 13. Ini kalau dijumlahkan 26. Kemudian kalau di sini 15 sama kali 53. 53. Kalau misalnya ini kan yang dicari yang dua-duanya prima ya. Kayak misalnya 4 itu kan bukan prima. Nah, ini dijumlahkan 60 berapa ini?
1 tambah 15 tambah 53 itu 68 ya. Itu. Maaf ini bukan 15, tapi 15 bukan prima ya. 15 itu bukan prima, 13. Yang prima itu 13. 13 sama 53. 13 sama 53 itu prima. Kalau dijumlahkan 66. Kemudian berapa lagi? 13 sudah. 13 sama 31. 13 sama 31 ini dua-duanya prima ya. Dijumlahkan 44. Terus ada yang mulai yang depannya angka 2, 23 sama 43. 43 ini kan prima ya, walaupun di depannya genap. Ini berarti 66. Terus yang 21. 21 kali 21 tambah 21 ini 42. Maaf. Kok Bu Dana jadi ngelantur ya? Oh, kita kita mulainya dari ini. Maaf. Bu Dana jadi lupa. Mulainya dari pilihan aja. Mulainya dari pilihan. Kenapa di sini jawabannya C? Pilihannya kan di sini 1, 2, 1. Yang A itu yang A, maaf, pilihan A itu kan 121 sama 143 ya. Yang pilihan B itu 169 sama 689. Yang jawabannya yang mana? Kenapa kita jawabnya C nih? Siapa yang bisa ngasih alasan kenapa jawabannya C? Oh, di sini udah ada jawabannya ya. Kenapa jawabannya C? Karena yang kalau dijumlahkan 2 digitnya kembar ya. Kalau dijumlahkan nih. Kalau 989 ini kan dari 23 kali 43. Hasil penjumlahannya harus kembar. Ya kan, yang diminta di situ hasil penjumlahannya 2 digitnya harus sama. Yang dijumlahkan di sini harus sama. Dua bilangan P dan Q kalau dijumlahkan menghasilkan 2 digit yang sama. Maka jawabannya yang C. Ya kan, 400. Kalau ini dikalikan ya 13 kali 31 kan hasilnya 403 ya. 23 kali 43 hasilnya 989. Jadi yang memenuhi hanya yang C ya, karena kalau ini dijumlahkan hasilnya 44 kembar kan, ini kembar. Kalau yang ini kan nggak kembar berarti tidak memenuhi. Terus yang ini tidak kembar, ini berarti tidak memenuhi, yang memenuhi cuma ini. Begitu ya. Jadi dicari yang jumlahnya, kalau dijumlahkan P ditambah Q itu hasilnya menghasilkan bilangan yang kembar. Ya, P ininya 2 digitnya kembar. Bisa dipahami nggak nih nomor 14? Paham ya? Jadi kalau dikalikan hasilnya ini, kalau ditambahkan hasilnya ini dan hasilnya harus kembar karena syaratnya adalah 2 bilangan 2 digit kembar. Ini yang nomor 14. Oke. Nomor 15. Kalista, tolong baca nomor 15. X dan Y adalah bilangan bulat positif dengan Y yang lebih besar dari 1, sehingga X pangkat Y sama dengan 3 pangkat 18, 5 pangkat 30, maka nilai X min Y yang mungkin adalah... Oke. Di sini, kita perhatikan, di sini X pangkat Y sama dengan 3 pangkat 18 kali 5 pangkat 30. Nah, untuk bisa disamakan, maka pangkatnya di sini kita jadikan pangkat yang sama, ya. Kita jadikan pangkatnya sama, biar nanti bisa dicoret gitu ya. Nah, 18 sama 30 itu FPB-nya berapa? 18 sama 30. 6 kan ya? Berarti ini dijadikan pangkat 6. Berarti di sini adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan 6. Kenapa di sini 3?
Karena kan pangkat dipangkatkan, pangkatnya diapain? Dikali kan, 3 kali 6, 18. Nah, yang di sini 5 juga kita jadikan pangkat 6. Nah, 5 pangkat berapa dipangkatkan 6? Pangkat berapa? 5. 5 ya, 5 pangkat 5. Nah, ini kan sudah jadi pangkat 6 semua kan? Ya, sudah jadi pangkat 6. Nah, yang ada di dalam kurung, ini kita jadikan, kita hitung pangkatnya. 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27 ya. 27 pangkat 6. Kemudian yang ini, 5 pangkat 5. Di situ udah dihitung ya. 5 pangkat 5 itu 3.125. Dipangkatkan 6. Nah, setelah pangkatnya sama, nih, ini kan pangkat 6, ini juga pangkat 6. Maka yang di dalam yang dipangkatkan ini bisa langsung dikalikan. 27 kali 3125 dipangkatkan 6. Hasilnya itu bisa dilihat 84 kali 375 pangkat 6. Nah, dengan demikian ini kan X pangkat Y kan. Dengan demikian X-nya sama dengan yang di bawah ini. Y-nya yang di atas, yang pangkatnya. Ya, jadi X-nya itu sama dengan 84.375 dan Y-nya yang di atas ini. Y sama dengan, ini bukan kali ya, nanti pikirannya kali. Y-nya sama dengan yang pangkatnya ini. Y sama dengan pangkat yang 6. Yang ditanyakan adalah X dikurangi Y. X kurang Y, maka 84.375 dikurangi 6. Dikurangi 6, gitu kan. 15 kurangi 6, 9. 6, ini 6, 3, 84 ya. 84.369. Ya. Gitu ya, paham ya? Jadi kita tentukan X dan Y-nya terlebih dahulu. Oke, boleh di screenshot. Untuk yang nomor 16, yang kombinasi-kombinasi, nanti biar Bu Ina deh yang bahas. Karena di pelajaran SMP nggak ada. Kalau Bu Ina orang matematika belajar kombinasi. Boleh di screenshot dulu? Bu Diana mau? Udah, Bu. Udah ya. Lanjut yang nomor 17. 17. Tarik sudah. Klerisat baca nomor 17. Risat. Sebuah wadah membuat 5 bola merah dan 3 bola putih. No. Yang 17. Bola tersebut 17, Risat. Yang itu nanti, yang kombinasi-kombinasi biar sama Bu Ina. Yang 17, nomor 17. Persamaan garis. Halo, Risat. Persamaan garis yang nomor 17 tuh. Persamaan, perhatikan gambar berikut. Persamaan garis. Persamaan garis linear transformasi. Rotasi B0 lanjutkan dengan si X pencerminan terhadap garis AB adalah ya. Oke. Pertama, bayangan A-nya, titik A-nya apa? Kita tulis dulu titik A ya. Titik A itu adalah 0,2. Kemudian dan titik B itu 4,4. Ya, di gambar itu ya. Nah, ini dua titik ini dirotasikan dengan ini ya. Dirotasikan. Rotasi itu apa sih? Rotasi itu diputer ya. Rotasi dengan 0,180 derajat. Ya, dirotasikan dengan titik pusat 0 sejauh 180 derajat. Kemudian dilanjutkan pencerminan ya, pencerminan itu dicerminkan. Pencerminan Y
sama dengan negatif X adalah, nah, ini kita hitung satu-satu. Yang titik A dulu kita cek dulu ya. Kalau titik A 0,2 dicerminkan terhadap ya, dirotasikan terhadap titik pusat sejauh 180 derajat. Nah, kalau dirotasikan sejauh 180 derajat, itu yang berubah Y-nya. Y-nya tandanya berubah. Ya, A aksennya itu yang tadinya Y-nya positif jadi negatif. Jadi 0, negatif 2. Kemudian kemudian dilanjutkan dengan pencerminan ya. Pencerminan Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X, maka A double aksennya itu Y sama dengan negatif X ya. Artinya dibalik. Tandanya dibalik, posisinya dibalik. Yang tadinya Y jadi X. Ini kan Y-nya kan negatif 2, jadi X. X-nya jadi 2. Yang tadinya negatif jadi positif. Kemudian yang tadinya X menjadi Y. Ini positif jadi negatif. Tapi kan negatif 0 nggak ada kan? Ya udah 0 aja. Begitu ya. Jadi A aksennya adalah 2,0. Nah, ini adalah rumus-rumus ya. Kalau misalnya mau ini praktekin aja, kalau diputar 180 derajat, maka yang berubah Y-nya berubah tanda. Kemudian yang B adalah titik 4,4 ya. 4,4 dirotasikan dirotasikan dengan titik pusat 0 sejauh 180 derajat, maka B aksennya yang berubah tandanya apa? Y-nya. Y-nya berubah tanda. Maka X-nya tetap 4, Y-nya jadi negatif 4. Kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Artinya apa? B double aksennya, ini Y-nya menjadi X. Yang tadinya negatif 4 ya. Negatif 4 menjadi X 4. Yang tadinya negatif jadi positif. Kemudian yang X-nya itu pindah ke Y. Yang tadinya positif jadi negatif Y. Negatif 4. Inilah Y sama dengan min X. Jadi tempatnya ditukar, ya, tempatnya ditukar, tandanya juga dibalik. Begitu ya. Kalau Y sama dengan negatif X, itu tempatnya ditukar, tandanya juga lawannya. Kalau cuma Y sama dengan X, itu tinggal tempatnya ditukar doang. Y jadi X, X jadi Y. Tapi kalau Y sama dengan min X, itu selain tempatnya yang ditukar, tandanya juga dibalik. Oke, itu A double aksen dan B double aksennya sudah ketemu. Kemudian kita cari gradiennya. Oh, yang ditanyakan adalah persamaan garis ya. Yang ditanyakan adalah persamaan garis. Untuk bisa menentukan persamaan garis, kita harus cari gradiennya dulu. Ini kan A aksen sama A double aksen sama B double aksennya sudah ketemu. Maka kita cari gradiennya dulu. MAB-nya ya. MA aksen A double aksen B double aksen itu berarti Y2 min Y1, rumusnya kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini kan rumus gradien ya. Y2-nya yang mana? Negatif 4. Negatif 4 kurang Y1-nya 0. Kurang 0. Oh. Maaf, ini kok 4 kurang 0 ya? Kita dulu deh, hasilnya akan sama aja. Coba. Y2 min Y1 per X2 min X1. X2-nya 4 dikurangi 2. Sama dengan negatif 4 per 2. Kok di sini contohnya gradien garis yang melalui A aksen, B aksen? Oh, tadi kebalik nggak ya? Ini yang B aksennya coba cek. Tandanya dibalik. Oh, maaf. Yang salahnya dari sini ya. Kalau rotasi 180 derajat, maka yang berubah selain ya XY-nya berubah lawannya. Ini karena ini 0, berarti ini
Ini negatif 0 kan sama, berarti di sini negatif juga. Jadi yang berubah adalah X dan Y-nya berubah ya. X dan Y-nya tandanya berubah, negatif, negatif. Nah, di sini berarti selain tandanya berubah, tempatnya juga berubah ya. Kalian bingung nggak? Ini kan yang tadinya negatif 4, Y-nya negatif 4, jadi X-nya lawannya negatif 4 berapa? 4. Terus X-nya negatif 4, Y-nya lawannya negatif 4, ini 4 juga. Gitu ya. Sebentar, ini tandanya yang salah. Bentar ya. Rumusnya udah benar, Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1. Y2-nya berapa? Y2-nya 4. 4 kurang 0, X2 min X1, 4 kurang 2. Sama dengan 4 kurang 0 itu 4, 4 kurang 2 itu 2. Maka gradiennya 4 dibagi 2 itu 2. Nah, ini adalah gradiennya. Setelah ketemu gradien, kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1. Y1-nya, misalnya kita pakai yang ini ya. Y1-nya 0. Sama dengan M-nya 2. X kali X1-nya yang 2. Gitu ya. Boleh pakai yang titik ini, boleh pakai yang ini. Udah belajar kan yang ini ya? Y dikurangi 0, Y sama dengan 2 kali X, ini kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 2, negatif 4. Ada nggak jawabannya? Y sama dengan 2X kurang 4. Ya, jawabannya yang B. Begitu ya, lumayan panjang. Ya, boleh screenshot dulu. Udah, Bu. Udah ya. Lanjut. Ini yang nomor 18 belum Bu Riana kerja. Nomor 19 dulu deh, 19. Arik lagi, Arik. Ini ada Siva ya. Arik dulu deh, baca. 19, Rik. Ya, Bu. Ya, baca dulu. Kubus ABCD PQRS memiliki sisi-sisi yang panjangnya 4 cm. Jika titik T terletak pada perpanjangan CR sehingga RT sama dengan CR, maka luas daerah TBD adalah? Ya, kita gambar dulu ya. Gambar dulu. Oke, di sini kemudian ini diperpanjang. Ini 4, berarti perpanjang lagi ini 4. Ini juga 4. Dari sini ditarik garis. Jadi kayak segitiga gitu ya. Ke sini, ini juga ke sini. Nggak pas ya gambarnya. Ke sini. Nah, pertanyaannya apa di sini? Perhatikan gambar luas T. Luas yang ditanyakan adalah maka luas TBD ya. TBD luas ini. Nah, di sini 4, maka sini 4, sini juga 4. Nah, kita lihat di sini sambil dipahami ya itunya ya, pembahasannya. AB sama dengan BC. AB sama dengan BC, ini A, ini AB sama dengan BC sama dengan 4 ya. Ini 4, ini 4 karena kubus. Ya, berarti AB sama dengan BC sama dengan 4. Nah, kemudian maka AC-nya berapa di situ? Kita cari AC-nya. Nah, AC-nya ini kan bisa kita cari dengan Pitagoras kan? Karena kan itu siku-siku ya. Siku-siku berarti bisa kita cari dengan Pitagoras. AC. Jadi AC-nya sama dengan kalau sini 4, sini 4, rumus Pitagorasnya kan jadi 4 akar 2 ya. Maka MC adalah setengahnya dari AC.
MC, ini M-nya tengah-tengah ya. MC berarti setengahnya dari AC. Setengahnya dari 4 akar 2 berapa? Ya 2 akar 2. Ya, di sini juga 2 akar 2. Nah, berarti DB-nya, DB juga 2 akar, D sampai B di sini juga 4 akar 2 ya. Berarti alas dari segitiga ini, DB ya kita. DB itu juga berarti sama dengan 4 akar 2. Ini alas dari segitiga. Nah, kemudian kita cari tingginya, MT. MT itu tinggi segitiganya. Nih, MT. Kita cari tinggi segitiga. MT kuadrat sama dengan, oh ya kita carinya dari sini, sisi miringnya kan. Di sini kan berarti 2 akar 2 kan, dari M sampai C ini kan 2 akar 2. MT kuadrat, maka MC kuadrat ditambah CT. Ini kan kalau kalian lihat, ini segitiga siku-siku kan, kalau dibuat bentuknya gini. Ini kan, ini C, T, ini MT. Ini kan 4 tambah 4 kan, berarti 8 kan tingginya, 8. Yang MT-nya, MC-nya 2 akar 2. Berarti kita cari MT-nya. MT kuadrat sama dengan MC kuadrat, ya, MC kuadrat ditambah CT kuadrat, ditambah CT kuadrat. MC kuadrat, MC-nya setengah dari 4 akar 2 ya, berarti 2 akar 2 dikuadratkan. Kemudian CT-nya, ini 4 tambah 4 kan, berarti 8 kuadrat. 2 akar 2 dikuadratkan berapa? 2 dikuadratkan 4, 4 akar 2 dikuadratkan 2 ya, berarti 4 kali 2, 8. Ditambah 8 kuadrat, 64, sama dengan 72. Nah, 72 ini masih MT kuadrat, maka MT-nya akar dari 72. Akar 72 itu kan 36 kali 2 kan? 36 kali 2 berarti 6 akar 2. Nih, ketemu ya tingginya segitiga ini. Tingginya. Nah, alasnya kan sudah ketemu. Alasnya kan 4 akar 2 ya, BD-nya. Maka luas segitiga TBD sama kan segitiga ya. Berarti setengah kali alas, alasnya itu adalah BD, alasnya BD, kemudian tingginya apa? Tingginya yang ini, MT. BD-nya, BD kan 4 akar 2 kan? Ini. B sampai D ini 4 akar 2, sama dengan AC kan? BD sama AC kan sama. 4 akar 2 dikalikan MT. MT-nya sama dengan 6 akar 2. Ini coret-coret 2. 2 kali 6, 12. Akar 2 kali akar 2, berapa? Akar 2 kali akar 2 kan 2. Ya kan? Berarti 12 kali 2, 24. Udah deh ketemu 24 cm. Ya, seperti itu ya. Sudah, boleh paham nggak ini nomor 19? Paham ya? Coba Bu Diana mau tahu yang sudah paham, kasih action jempol untuk nomor 19. Bisa dipahami ya penjelasan Bu Diana ya? Larissa bisa. Siva juga. Oke, baik. Lanjut, Siva tolong dibaca nomor 20, Siva. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di C dengan AB sama dengan 26 cm, CB sama dengan 24 cm. Di dalam segitiga ABC terdapat lingkaran dalam. Luas daerah maksimum lingkaran dalam yang dapat dibuat dalam segitiga tersebut adalah berapa sentimeter persegi. Oke, baik, di sini diketahui ada segitiga ABC. Ya, diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di C. ABC siku-siku di C. ABC siku-siku di C.
Kemudian AB 26. Jangan gambarnya di sini. AB-nya 26. Kemudian BC atau CB 24. Ini 26 ya, 26, ini 24. CB. Kemudian pertanyaannya adalah di dalam segitiga ABC terdapat lingkaran dalam, luas daerah maksimum lingkaran dalam. Oke, di sini terdapat lingkaran dalam. Ya, waktunya mau habis. Terdapat lingkaran dalam. Kemudian yang ditanyakan adalah lingkaran luas maksimum di dalam segitiga adalah berapa? Gitu. Oke, di sini berarti kita bisa cari AC-nya ya. Kita cari AC dengan Pitagoras. 24, 26, AC berarti berapa? AC kalau dengan Pitagoras, triple Pitagoras, kan 12, 13, 5. Kalau 24, 26, berapa? 10 ya. Ini cari dengan Pitagoras ya. Kalau kamu nyari Pitagoras ya 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Atau triplenya itu kan 12, 13, 5 kan. Kalau 24 kan 2 kalinya ya. 24, 13 kali 2, 26. 5 kali 2, 10. Maka di sini 10 ya AC-nya. Ya, dengan triple Pitagoras. Kemudian luas segitiga. Mencari luas segitiga dulu. Luas segitiga ABC itu sama dengan luas alas setengah kali luas alasnya 10. Ya, ini kan berarti ketemu 10 ya, kan siku-siku di sini. Berarti tingginya yang 24 dikalikan 24. Dicoret, 12 kali 10 120 cm persegi. Kelilingnya berarti berapa kelilingnya? Keliling segitiga ABC sama dengan ya 10 tambah 24 tambah 26 sama dengan 60 cm. Nah, di sini ada rumus jari-jari. Ya, panjang jari-jari lingkaran dalam. Nah, ini rumus yang kalian bisa cari di internet ya. Jari-jari itu sama dengan luas segitiga dibagi setengah keliling segitiga. Nah, ini rumus jari-jari. Nah, luas segitiga 120 cm. Ya, luas segitiga itu 120. Kemudian setengah keliling berapa? Kalau kelilingnya 60, maka setengahnya adalah 30. Coret-coret, maka 4. Jari-jarinya 4 cm. Kalau jari-jarinya ketemu 4, maka luas lingkaran, ya luas lingkaran sama dengan berapa nih luas lingkaran? Rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat, gitu kan? Pi R kuadrat rumus lingkaran. Berarti Pi kali R-nya berapa? R-nya 4. 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. 16 kali Pi. Udah deh, 16 kali Pi. Oke, seperti itu. Ini waktunya nanti ya nomor 21 Bu Riana agak ribet nih kemarin hitungnya. Nomor 23 deh, silakan dibaca nomor 23. Ini boleh di screenshot dulu ya. Jadi intinya yang kamu harus paham yang rumus ini ya, rumus R-nya ini. Kenapa, Kalista? Udah. Oke, lanjut yang nomor 23 dulu. Siva sudah. Risat lagi, Risat. 23 Risat. Baca dulu. Risat suaranya nggak kedengeran ya? Risat belum di-unmute. Kalista deh, Kalista 23 Kalista. Waktunya semoga cepat.
Diberikan bilangan asli 2 digit, peluang bahwa bilangan tersebut memiliki digit penyusun prima dan bersisa 5 jika dibagi 7 adalah? Ya, diberikan bilangan asli 2 digit. Ya, ada bilangan asli 2 digit. Peluang bahwa bilangan tersebut memiliki digit penyusun prima dan bersisa 5 jika dibagi 7. Nah, di sini kita harus ngelis dulu nih. Bilangan prima, banyaknya bilangan asli 2 digit adalah 90 ya. Bilangan asli 2 digit itu mulainya dari berapa? Bilangan asli 2 digit. Mulainya dari 11 ya. 11 bilangan asli 2 digit. Banyaknya bilangan asli 2 digit adalah 90. Kan dari 10 ya. Dari 10 bilangan asli 2 digit dari 10 sampai kalau 100 kan berarti ini ya. 10, 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 99 kan. Bilangan asli yang 2 digit kan yang ini kan 10 sampai 19. 99. Nah, ini jumlahnya berarti berapa ini? Berarti kan dikurangi 1 sampai 9 sama dikurangi 100 ya. Berarti 100 dikurangi 10. Berarti 90 ya. Jumlahnya ada 90. Ya, banyak bilangan 2 digit adalah 90. Ya, bilangan asli 2 digit yang penyusunnya bilangan prima. Yang penyusunnya bilangan prima itu apa aja? Ya, 2. Kan bilangan prima paling kecil 2 ya. 22, 23. Yang depannya 2, 22, 23, 25, 27, 27, 29. Bukan. Bilangan prima 27, 29 bukan bilangan asli 2 digit yang penyusunnya bilangan prima. Harusnya 29 juga ada ya. 22, 23, 25. 9 kan bukan prima, maaf. 9 itu bukan prima. Berarti 27, 32, 33, nah kita bisa 35, 37, 52, 53, 55, 55, 57, 72, 73, 75, sama 77. Nah, ini adalah bilangan prima ya. Bilangan asli yang juga penyusunnya, keduanya, itu bilangan prima. Bilangan asli 2 digit yang dua-duanya adalah bilangan prima. Nah, syarat berikutnya adalah di antara bilangan-bilangan tersebut yang bersisa 5 jika dibagi 7. Ya, bersisa 5 jika dibagi 7. Berarti kalian ya bersisa 5 jika dibagi 7. Berarti habis dibagi 7 jika ditambahkan 2. Berarti kan sama aja, bersisa 5 jika dibagi 7, ya sisa 5 dibagi 7 atau habis dibagi 7 kalau ditambahkan 2 kan. Biar coba cari bilangan kalau ditambahin 2 itu habis dibagi 7. Nih bilangan yang kalau ditambahin 2 habis dibagi 7. Ini kan tambahin 2 jadi 35 ya. Kalau tambah 2 kan jadi 35. Nah, ya kan sama aja. 333 itu kan habis dibagi sisa 5 kalau dibagi 7. Kalau dibagi 7 berapa ini? 28 kan, dapatnya 4 kan sisa 5. Atau habis dibagi 7 kalau ditambahkan 2, itu sama aja. Ya, tambah 2 kan jadi 35 kan habis dibagi 7 kan. Terus selain ini apa lagi? 75 ya. 75 ini kalau ditambah 2 itu kan jadi 77 kan? Jadi 77. 77 kan habis dibagi 7 kan? Berarti syarat yang kedua adalah bersisa 5 habis dibagi 7 itu yang ini. 33 sama 75 ya. 33 sama 75 berarti ada berapa bilangan? Ada 2 bilangan kan? Berarti peluangnya adalah peluang sama dengan ini ada 2 bilangan, terus jumlah yang bilangan aslinya yang 2 digit ada 90. 1/45. Sederhanakan. Oke, paham ini?
Oke, Bu Riana, masih ada satu soal lagi. Yang nomor 25, masuk ya. Nanti masuk lagi, tinggal satu soal lagi. Kalau terputus, ini tinggal kurang dari 1 menit terputus. Silahkan setelah ini masuk lagi. Boleh, Bu Riana langsung ini aja ya, keluar dulu boleh deh. Ini udah mau terputus. Oke, kalian paham nggak dengan penjelasan Bu Riana ini? Agak paham ya, tapi walaupun Bu Riana suka kadang beli. Tapi paham insya Allah. Kalian udah di rumah udah dikerjain kan? Udah bisa ya. Oke, sip. Boleh langsung end aja ya,